Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kemarin Prof. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa pleno PBNU yang melahirkan Ketua Umum pengganti Gus Yahya ini akan menjadi masalah. Dan saya pun melihatnya sebagai sesuatu langkah yang sangat blunder ya, karena pada hari ini terbukti hal tersebut, di mana Gus Yahya sebagai pemegang mandataris Muktamar sebagai ketua PBNU itu melaporkan hasil pleno ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Artinya secara lebih awal Gus Yahya melaporkan bahwa ada kejadian yang terjadi di kubu PBNU, dan ini adalah merupakan pencaplokan terhadap kepengurusannya, sahabat. Nah, ini artinya kalau sudah seperti ini ya panjang urusannya, karena saya yakin dengan adanya pelaporan daripada Gus Yahya ini, struktur kepengurusan daripada Sumpah Mustafa ini tidak akan digubris oleh Kementerian Hukum. Karena biar bagaimanapun juga secara aturan normatifnya, saya kira Prof. Mahfud sudah menyampaikan bahwa yang bisa menggantikan Ketua Umum sebagai ketua di PBNU itu harus melalui proses muktamar, bukan melalui pleno sebagaimana yang dilakukan oleh Roy Sam. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dia informasinya. Begini suratnya, ini surat nomor 4802 PB.03 dan seterusnya lampiran 1 perihal pemberitahuan dan permohonan. Ini berkop resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada yang terhormat Dr. Supratman Andi Aktas, SHMH, Menteri Hukum Republik Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Diberitakan dengan hormat bahwa sehubungan dengan terjadinya dinamika di lingkungan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 40 ayat 1 huruf E, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh muktamirin dalam muktamar. Dengan kata lain, Ketua Umum adalah mandataris muktamar. Nomor 2. Sebagai mandataris muktamar, Ketua Umum tidak dapat diberhentikan kecuali terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan harus diputuskan melalui muktamar luar biasa sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74. Adapun ketentuan dalam peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 pasal 8 yang mengatur pemberhentian fungsionaris tidak dapat diberlakukan terhadap Ketua Umum karena kedudukannya sebagai mandataris muktamar sebagaimana telah dijelaskan di atas. 3. Merujuk kepada poin 1 dan 2 tersebut, maka keputusan rapat harian Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 20 November 2025 yang berujung pada klaim pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak memiliki dasar hukum dan karena itu harus dinyatakan tidak sah. Apalagi alasan pemberhentian tersebut hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang tidak melalui proses pembuktian yang benar. Sementara itu Rais Am sendiri terbukti melakukan berbagai pelanggaran terhadap Muqaddimah Qaulun Asasi, Hitoh Nahdlatul Ulama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam kurung sebagaimana terlampir. Dan lebih dari itu, terdapat ketentuan dalam peraturan perkumpulan nomor 10 pasal 15 ayat 3 yang berbunyi, keputusan rapat harian Suriah mengikat seluruh pengurus harian Suriah, yang berarti bahwa Ketua Umum tidak terikat dengan keputusan rapat harian Suriah tentang pemberhentian Ketua Umum tersebut. 4. Untuk mengatasi perselisihan internal tersebut, para kiai sepuh dan jajaran mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sedang melakukan berbagai langkah
untuk mengupayakan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berselisih tersebut. 5. Mengingat hal-hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat agar Kementerian Hukum Republik Indonesia tidak mengesahkan perubahan apapun terhadap susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 hingga dihasilkan kepengurusan baru melalui Muktamar Nahdlatul Ulama yang sah, kredibel dan bermartabat berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih. Ditandatangani oleh Ketua Umum Haji Yahya Khalil Stakuf dan Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Haji Najib Askar. Jadi memang saya juga sangat yakin bahwa tindakan yang diambil oleh Roy Sam ini, Kiai Miftahul Akhyar, ini memang betul-betul memperandakan Nahdlatul Ulama secara struktural ya. Karena yang bingung ini kasihan adalah orang-orang yang ada di cabang, terutama yang hari ini lagi berproses untuk mendapatkan SK. Nah, luar biasa kan, mereka pasti bingung. Orang-orang tua kita di kampung-kampung ini yang ngurus NU. Nah, cuma kalau saya sarankan tidak perlu bingung, tetap mengacu kepada Mandataris Muktamar Lampung karena itu yang sah. Sebab saya juga yakin bahwa proses pleno ini tidak akan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, apalagi kalau surat ini sudah masuk. Karena yang dilakukan oleh Kiai Miftahul Akhyar ini secara normatif sudah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian secara tataran nilai juga tidak lagi mendengar kepada sepuh di Nahdlatul Ulama. Bayangkan kalau pesantren-pesantren tertua yang terbesar di Indonesia sudah melakukan konsolidasi bagaimana supaya mereka islah, tapi tidak ada satu pun juga dari pesantren-pesantren yang melakukan pertemuan ini yang dia mau dengar. Terakhir kan yang di Tebu Irong. Artinya memang tindakan yang dilakukan oleh Roy Sam ini sudah sangat keterlaluan. Saya tidak dalam posisi membela Gus Yahya, tapi saya membela aturan. NU ini kan bukan milik siapa-siapa. Ini adalah merupakan milik yang di atas. Jadi kalau orang melakukan tindakan atau langkah yang keluar di sini, maka ya siap-siap saja terima apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya kira itu sahabat ya. Jadi kita mendukunglah langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Yahya. Artinya ini demi Nahdlatul Ulama, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena rusaknya NU, hancurnya NU, maka itu juga cikal bakal kehancuran bagi bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.